Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ba'du. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnati. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi ahkamit taharati wal miyahi. Itu berkaitan dengan hukum-hukum bersuci dan air. Wa fihi iddatu masailah, dan di dalamnya, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ta'rifi bit taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Ya, berkaitan dengan pengertian taharah, penjelasan urgensi taharah dan jenis-jenis taharah. Yang pertama, ahamiyatut taharati wa aqsamuha, urgensi bersuci yaitu taharah dan jenis-jenisnya. At-taharatu hiya miftahus salati wa akadu syurutiha. Taharah yang bersuci, dia merupakan kunci dari salat. Dia merupakan kunci dari salat, dan dia merupakan di antara syarat-syarat salat yang paling ditekankan, yaitu apa? Bersuci. Wa syartu la budda an yataqaddama 'ala al-masyruti, dan syarat ya harus mendahului yang disyaratkan. Wa taharatu 'ala qismaini, dan bersuci terbagi menjadi dua jenis. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, taharatun ma'nawiyatun. Dia adalah bersuci secara makna. Bersuci secara makna. Wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kullu ma rana alaih. Dan dia adalah pensucian hati dari kesyirikan dan maksiat, dan dari setiap apa-apa saja yang mengotori hal tersebut. Wa hiya ahammu min taharatil badani, dan dia lebih penting daripada bersuci, mempersucikan badan. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasi syirki, dan tidak mungkin terwujud taharah badan dengan adanya najis syirik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik najis. Maksudnya di sini adalah najis secara ma'nawiyah. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, taharatul hissiyatu, itu taharah atau bersuci secara indrawi. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyati, dan ya akan datang perincian dari perkataan di dalamnya di baris-baris berikut ini. Yang kedua, ta'rifuha, pengertian taharah. Wahiyya fil lughati, dan dia taharah secara bahasa artinya an-nadhafatu wan nazahatu minal aqdari, bersih, suci dari kotoran-kotoran. Wa fil istilahi, sedangkan secara istilah, raf'ul hadathi wa zawalul khabathi, itu mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Itu makna taharah secara istilah. Wal muradu birtifa'il hadathi, dan maksud ya dengan mengangkat hadas adalah izalatul wasfil mani'i minas salati biisti'malil ma'i fi jami'il badani, itu menghilangkan sifat yang menghalangi dari salat dengan menggunakan air di seluruh badan. In kana al hadatsu akbar, jika dia termasuk hadas besar. Wa in kana hadatsan asghar,
yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i binniyatin. Dan jika dia hadas kecil, maka cukup dengan melewatkan air ya pada anggota wudu dengan niat. Wa in faqada al-ma'a aw 'ajaza 'anhu istamala ma yanubu 'anhu wa huwa at-turabu. Dan jika dia kehilangan air atau tidak mampu dalam menggunakan air tersebut, maka dia menggunakan yang menjadi pengganti air. Dia adalah tanah. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, tentu berdasarkan sifat yang diperintahkan dengannya syariat, secara syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayammumi, dan akan datang penjelasannya atau penyebutannya insyaallah di bab tayammum. Wal muradu bi zawalil khabathi, dan maksud menghilangkan khabath di sini adalah ai zawalun najasati minal badani wa thawbi wal makani, itu menghilangkan najis dari badan, dari pakaian, dan dari tempat. Fataharatul hissiyatu ala nau'aini. Taharah hissiyah itu terbagi menjadi dua jenis. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badani. Yang pertama taharah hadas, ya, dan dia khusus pada badan saja. Wa taharatu khabatsin wa takunu fil badani wa thawbi wal makani. Dan yang kedua taharah khabath, yaitu mensucikan khabath, dan dia terjadi pada badan, pakaian, dan tempat. Wal hadatsu ala nau'aini, dan hadas itu juga terbagi menjadi dua jenis. Hadatsun asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu'u. Yang pertama hadas kecil, ya, dia adalah yang dengannya wajib wudu, ya, yang dengannya dia wajib wudu. Wa hadatsun akbar wa huwa ma yajibu bihil ghaslu. Dan yang kedua hadas besar, dan dia yang dengannya mewajibkan mandi. Wal khabathu ala thalathati anwa'in, dan khabath terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama khabathun yajibu ghasluhu. Yang pertama khabath yang wajib basuh, dicuci. Wa khabathun yajibu nathuhu. Yang kedua khabath yang wajib dipercikan. Wa khabathun yajibu mas'uhu. Dan ketiga khabath yang wajib diusap. Al-mas'alatu tsaniyatu al-ma'u alladhi tahsulu bihi taharatu. Permasalahan yang kedua, air yang digunakan atau air yang bisa digunakan untuk bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Ya, bersuci itu memerlukan sesuatu yang dapat mensucikannya. Yuzalu bihin najasu wa yurfa'u bihil hadatsu wa huwal ma'u. Yang dengannya dapat dihilangkan najis, dan yang dengannya diangkat hadas, dia adalah air. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi taharatu huwal ma'ut tahuru. Dan air yang dapat digunakan untuk bersuci dia adalah air yang tahur. Apa itu air yang tahur? Wa huwa tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Air yang tahur adalah air yang suci secara zatnya atau di dalam zatnya, dan juga dia mensucikan selainnya. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, dan dia tetap di dalam asal penciptaannya. Ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Yang maksudnya adalah dia di dalam sifat asalnya yang diciptakan padanya. Sawa'an kana nazilan minas sama'i, baik itu dia
yang turun dari langit, kal matari wadh-dhawbi thuluji wal baradi, seperti hujan, air hujan, lelehan, salju dan es. Au jariyan fil ardi, atau yang mengalir di bumi, kama'il anhari wal uyuni wal abari wal bihari, seperti air sungai, mata air, kemudian air sumur dan air laut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a litahhirakum bihi. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan atas kalian air dari langit supaya kalian dengannya bersuci. Wa liqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan dari langit air yang tahur. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosa dengan dosa-dosaku dengan air salju dan es. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia air laut, air yang tahur, ya, airnya tahur dan halal bangkainya. Wala tahsulu taharatu bima'i ghairil ma'i, dan tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan benda cair selain air. Kal khalli wal benzini wal asiri wal limuni wa ma syabaha dzalika, seperti cuka, bensin, jus dan lemon, dan apa-apa yang menyerupai hal tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Apabila kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Falau kanatit taharatu tahsulu bima'i ghairil ma'i lanuqila 'adimul ma'i ilaihi wa lam yunqal ila turabi. Kalaulah seandainya ya bersuci bisa menggunakan dengan benda cair selain air, maka pasti dinukilkan ketidakadaan air kepadanya. Walam yunqal ila turabi, dan tidak dinukilkan kepada tanah. Tapi mungkin demikian yang bisa kita bacakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.